Hai, buka tangan. Halo semuanya, terima kasih sekali lagi sudah mau menonton video saya. Oke, ini video saya kesekian. eh Serinya saya masih coba untuk mengatur untuk serinya. Yang penting saya tapping aja dulu. Baru saya coba atur serinya mana nomor satu, kedua, ketiga dan sebagainya. Dan ini video saya mencoba untuk melihat kamera karena saya bukan youtuber atau saya bukan yang udah terbiasa ngomong depan kamera. Kadang kala saya ngeliatin layar tapi ternyata mata gua itu nggak lurus jatuhnya. Jadi saya ini mencoba untuk ngeliatin kamera. Jadi kalau masih ngeliat kiri dan kanan itu jangan kaget. Oke, karena saya juga hanya merekod menggunakan media yang standar aja. Oke, hari ini kita akan bahas apa itu walk-in interview. Oke, walk-in interview apa sih teman-teman? Banyak banget yang sering dengar walk-in interview, sering baca jadwalnya apa sih walk-in interview. Oke, secara gambaran umumnya walk-in interview-nya adalah proses seleksi langsung. Jadi teman-teman bisa datang, bisa melamar secara langsung. Ya ini tidak perlu diundang sih karena walk-in interview itu nggak diundang. Kalaupun ada undangan biasanya bukan spesial sih, tapi itu kadangkala informasi kalau teman-teman diundang di walk-in interview. Ya, walk-in interview terbuka untuk umum sih biasanya. Kalaupun ada walk-in interview tidak terbuka untuk umum, dia bukan walk-in interview dong jatuhnya. Kayaknya walk-in closet. Kok closet? Enggak. Oke, kemungkinan pasti mungkin bahasanya sama tapi penggunaannya di perusahaan itu beda. Tapi kalau secara umum walk-in interview adalah teman-teman dipersilakan untuk datang untuk melamar dan mengikuti seleksi yang sudah diberikan. Oke, tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau walk-in interview. Pertama, teman-teman, hidung lagi di setiap video pasti gua ada foto gerakan. Jangan kaget. Yang pertama adalah teman-teman tolong pastikan syarat dan ketentuan dari walk-in interview tersebut. Maksudnya syarat dan ketentuan walk-in interview adalah apakah walk-in interviewnya itu bersyarat untuk daftar dulu sebelum datang. Ya jangan sampai Anda datang ternyata harus daftar dulu, kan diusir, kan juga nggak lucu namanya gitu kan. Tolong pastikan itu. Ya jangan sampai teman-teman gak daftar main datang aja. Kok gayanya udah kayak gini-gini. Oke. Ya, pastikan itu. Yang kedua adalah pastikan teman-teman membaca apakah harus membawa berkas atau gimana, apa yang menjadi persyaratan administrasi atau persyaratan-persyaratan lain dibaca. Ya, yang ketiga pastikan untuk standar penampilan, apakah mereka menggunakan standar penampilan, haruskah pakai baju yang sesuai atau warna yang sesuai. Karena kadangkala kalau walk-in interview itu ada standar, biasanya sih ada standar kostum untuk membuat sama kalau yang datang ini adalah pelamar. Ya, oke. Yang ketiga, pastikan jadwalnya, lokasinya, undangannya harus jelas dan perusahaannya juga harus jelas karena ya banyak banget perusahaan tipu-tipu bahasanya, maksudnya perusahaan yang nggak benar hanya nyari keuntungan Anda lewat Anda butuh pekerjaan, kadang-kala Anda bisa dimanfaatin untuk mencari keuntungan. Jadi teman-teman harus pastikan dulu walk-in interviewnya ini benar-benar perusahaannya valid atau kagak. Jangan sampai udah tergiur sama nama perusahaan yang gede padahal itu bukan perusahaannya langsung yang buat walk-in interview. Apalagi yang nantinya minta-minta bayar tiket pesawat. Oke, itu hati-hati ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Ada tuh oknum-oknum yang minta biaya pesawat. Tapi kok nggak bahas itu dong sekarang? Matasnya kemana sih? Gue kiri kanan. Oke, di sini kameranya, di sini kameranya, di sini kamera, di sini kamera, di sini. Oke, sip. Ya, itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian pada saat teman-teman sudah paham, sudah menguasai, pastikan teman-teman menyiapkan semua yang menjadi standar ketentuan yang ada. Baru teman-teman datang dan pastikan teman-teman datang juga tepat waktu.
Iya dong, Anda di sini mau melamar, jadi kan pastikan Anda memperkenalkan diri Anda itu yang baik-baik. Jangan baru melamar, Anda datang udah terlambat. Terus udah terlambat Anda maksa untuk ikut, ya nggak akan mungkin diterima. Iya dong, karena ada banyak hal yang jadi catatan di situ. Yang pertama adalah Anda sudah tidak tepat waktu, disiplin. Yang kedua adalah attitude atau sikap Anda sudah dianggap tidak baik. Oke, pada saat walk-in interview ada banyak fase yang akan teman-teman lewati. Tapi secara umum bisa saya jelasin, pasti ada interview di situ, pasti ada psikotes kalau ada psikotesnya. Tapi untuk interview biasanya itu tidak akan full. Biasanya hanya akan mencari tahu lebih bukan spesifik sih, lebih kayak untuk sementara dia nilai ini dulu, sisanya nanti akan digali pada saat memang jumlah pesertanya lebih sedikit. Kenapa? Karena waktu ini interview biasanya pesertanya juga membeludak. Jadi kalaupun mereka menggunakan interviewnya yang panjang, ya selesainya kapan? Ya kan kasihan yang dapat nomor terakhir. Ya jadi ya pasti mereka interview ada tapi nggak sedetail. Mungkin ada detail tapi di tahap-tahap setelah pesertanya mungkin sudah lebih sedikit. Oke, terus yang berikutnya adalah pada saat walk-in interview biasanya kan banyak, secara otomatis teman-teman bisa ketemu dengan teman yang mungkin Anda kenal. So, jaga sikap Anda karena ini bukan rumah. Tetap bersikap baik, tetap memberikan itu yang baik, karena ini bisa jadi penilaian dong. Anda dikumpulin di satu ruangan, disuruh menunggu, bisa jadi itu penilaian. Kadangkala juga ada perusahaan yang ya saya tidak menyebutkan nama perusahaannya, tapi ada perusahaan yang membiarkan Anda dengan sesuka hati di ruangan, ribut, main HP, mungkin keluar masuk nggak jelas. Itu kadangkala ada observer yang lagi memperhatikan Anda. Oh, anaknya ini ya, anaknya ini. Bisa jadi kalau teman-teman nggak merasa harus heboh, ya biasa aja, santai aja sambil menunggu waktu Anda interview atau seleksi. Tapi gue lupa bilang juga bahwa di walk-in interview biasanya juga ada seleksi administrasi. So kalau dibilang bahwa administrasi lengkap, so usahakan lengkap baru ikut walk-in interview, daripada ada buang-buang waktu sampai di sana hanya karena satu berkas nggak ada, Anda dipulangin. Bisa pulangin, bisa. Karena kenapa? Karena yang melamar itu bukan cuma satu, bisa banyak. So mereka punya kesempatan untuk menggagalkan Anda kalau Anda tidak sesuai dengan kualifikasi yang diberikan. Kemudian untuk walk interview adalah pastikan teman-teman memberikan jawaban pada saat interview dengan baik. Tentunya masih sama tahap interviewnya, ada teknik interview, nanti kita cek di video berikutnya ini. Dan yang pasti adalah di walk-in interview ini teman-teman akan berjuang sama di jabatan yang mungkin nggak banyak, mungkin jabatannya hanya beberapa, atau mungkin ada jabatannya ada satu. So pastikan Anda bisa berbeda dengan sekian banyak peserta yang ada di situ untuk tetap masih sama, tetap diingat oleh si interviewnya. Tapi jangan menyisakan memori negatif di interviewnya, berikan memori yang positif dong. Apa ya memori positif? Kayak memori sama mantan. Kok mau bahas mantan ya? Ya. Oke. Oke, mungkin itu gambaran tentang walk-in interview teman-teman. Yang pasti apapun jenis seleksi yang teman-teman hadapi, apapun proses seleksi yang teman-teman laksanakan saat ini, jalani itu dengan baik, ikhlas, dan terus berusaha, terus berdoa, terus upgrade, terus evaluasi apa yang mungkin masih kurang dalam diri Anda. Dan mungkin tetap teman-teman bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang lain yang mungkin udah lebih dahulu diterima, atau mungkin teman-teman seangkatan kalian kok dia diterima duluan, saya belum. Mungkin ada yang perlu kalian pertimbangkan kembali sebelum Anda mengikuti proses seleksi tahap-tahap selanjutnya. Oke, teman-teman, dari saya cukup untuk tentang walk-in interview. Semoga informasi saya bermanfaat tentang walk-in interview. So nggak ada salahnya teman-teman untuk mencoba walk-in interview untuk sebagai salah satu proses seleksi pilihan Anda untuk bisa tergabung di perusahaan yang Anda harapkan. Saya nggak promosi perusahaan saya bekerja ya, tapi kalau mau di perusahaan saya sih nggak apa-apa. Promo ya mempermudah saya untuk tidak perlu nyari source
teman-teman melamar sendiri, tinggal ketemu dengan tim saya. Ya so cool banget guanya. Oke. Teman-teman, itu walk in interview, so jangan kaget, nggak usah bingung apa itu walk in interview. Jangan tiba-tiba apa sih walk in interview, apakah saya harus dipanggil dulu atau gimana. Yang pasti Anda memahami walk in interview, karena yang saya tahu walk in interview itu kadang-kala tidak dipanggil karena itu terbuka untuk umum, tapi biasanya ada batas jumlah kali, batas waktu pendaftaran atau batas-batas yang lain agar supaya tidak membeludak ya. Karena just info aja, gue pernah handling karena saking membeludak itu hampir 700 orang. Enggak deh, enggak sampai 600-an sih, enggak sampai 700. Dan sendiri itu udah gue udah nggak tahu mau gimana, orangnya datang terus dan gue membuka kesempatannya and gue yang koin. Gue malah curhat ya udahlah. Oke, itu ya bisa saya sampaikan. Gue udah closing berkali-kali, tapi ini closing yang paling terakhir. Yang pasti adalah semoga video ini bermanfaat dan thank you so much. Teman-teman juga bisa share. Kalau mau subscribe juga silakan. Kalau subscribe sih, ini video mau diposting di mana? Di IG, oke. Di IG atau di YouTube terserah. Yang pasti adalah kalau Anda suka videonya ini, tolong like, komen apa yang pengen kalian tanya, dan share kepada teman-teman yang mungkin teman-teman rasa dia udah nggak pernah diterima di perusahaan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.